Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bais Jaji dengan NPM B1A022041 akan menjelaskan tentang hukum adat Melayu yang ada di Bengkulu. Nah, sekarang kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu, bahwa hukum adat Melayu Bengkulu adalah sistem norma dan aturan yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat Melayu Bengkulu. Hukum ini mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pada sederhananya, hukum adat itu adalah hukum yang hidup dan tumbuh dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Nah, juga yang menjadi pertanyaan besar, sumber hukum adat itu berasal dari mana? Yang pertama, dalam adat Melayu adanya adat nan sabana adat, berarti adat itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, adat nan diadatkan, yang berarti adat yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ada adat istiadat dan kebiasaan lokal yang diwariskan dari turun-temurun. Nah, lantas prinsip-prinsip utama dari sistem hukum adat tersebut, yang pertama adalah musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketanya. Selanjutnya ada restoratif justice, berarti dia lebih mengedepankan pemulihan hubungan, bukan seperti pembalasan yang ada di KUHP sekarang. Selanjutnya adalah hierarki adat, adanya penghulu, nini mama, dan tokoh adat. Selanjutnya sanksinya itu bersifat sosial, seperti permintaan maaf, denda adat, ataupun pengucilan. Nah, lembaga adat di dalam penyelesaian adat, adanya lembaga adat. Nah, lembaga adat itu sendiri, yang pertama ada lembaga adat desa atau nagari, bertugas untuk menyelesaikan konflik adat dan menjaga nilai-nilai lokal. Selanjutnya ada penghulu adat atau kepala adat, biasanya pemimpin adat yang dihormati karena kearifan dan pengetahuannya. Nah, di adat Melayu Bengkulu ini, penghulu adat dipilih berdasarkan 5 tahun sekali. Selanjutnya ada Tungku Tigo Sajarangan ataupun struktur kekuasaan adat yang terdiri dari nini mama, alim ulama, cendekiawan. Nah, jadi ada tidak semua sengketa yang dapat diselesaikan secara adat. Contohnya ada sengketa yang dapat diselesaikan adat, sengketa yang ringan-ringan seperti sengketa tanah ulayat, persoalan waris menurut adat, perkawinan adat dan perceraian, pelanggaran norma sosial seperti tidak sopan, penghinaan adat, ataupun perusakan situs adat. Mengapa tidak semua? Karena hukum adat itu memiliki kekurangan. Yang pertama, hukumnya memang tidak tertulis karena hukum adat itu berasal dari kebiasaan. Selanjutnya, hukum adat itu bergantung pada tokoh adat karena pengetahuan hukum adat itu sering hanya dikuasai oleh tokoh adat itu sendiri. Tidak semua masyarakat adat yang memiliki pengetahuan tersebut. Yang ketiga, sanksinya tidak tegas. Karena apa? Karena sanksi di dalam hukum adat itu hanya bersifat sosial. Misalnya teguran, permintaan maaf, denda simbolik, pengucilan, dan lain sebagainya. Juga sanksinya itu kurang efektif jika pelanggaran menyangkut kejahatan serius atau jika pelaku tidak menghargai adat. Selanjutnya, hukum adat itu tidak seragam. Berbagai daerah memiliki denda adatnya masing-masing. Selanjutnya, kurangnya responsif dari perkembangan zaman. Karena beberapa norma adat masih bersifat patriarkis atau konservatif, lambat menyesuaikan diri terhadap isu modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, teknologi, dan globalisasi. Di samping itu, nilai-nilai budaya yang dijunjung oleh hukum adat berupa gotong royong, tepak sirih atau tata krama adat, hormat kepada orang tua dan pimpinan adat. Selanjutnya adalah persatuan dan keselarasan dalam hidup bermasyarakat. Di samping kelemahan tadi, ada tantangan dari modernisasi. Jadi
tantangan dari modernisasi tersebut ke dalam hukum adat yaitu adalah pengaruh hukum negara versus hukum adat itu sendiri. Seperti pengabaian terhadap peran lembaga adat, pudarnya nilai-nilai adat di generasi muda karena pengaruh dari budaya-budaya luar tersebut. Nah, untuk itu kita perlu adanya upaya pelestarian. Upaya pelestarian tersebut seperti penguatan dari kelembagaan adat, dokumentasi hukum adat lokal, pendidikan budaya lokal di sekolah, revitalisasi upacara adat dan hukum adat dalam penyelesaian konflik. Nah, jadi mengapa pada kali ini pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan dipakai pada 2 Januari 2026 ini bahwa undang-undang kita telah merevitalisasikan adat di sana. Nah, jadi adat tersebut diikut sertakan di dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan kecil. Karena hukum adat tersebut bersifat restoratif justice. Jadi KUHP kita sekarang tidak hanya menekankan pembalasan, tetapi juga mengadopsi pemulihan. Begitu. Sekian dan terima kasih penjelasan hukum adat Melayu yang ada di Bengkulu ini. Jika ada salah kata saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.